Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ini tamu istimewa mungkin dari angkatan berapa, terus sekarang lagi sekolah di mana? Bisa dikasih tahu ke teman-teman nanti yang ngelihat ini. Oke, siap. Ini nanti suara Ya, doang kan ya? Nggak sama gambarnya? Oke, karena udah pastinya. dipersilakan sama host juga ya, sama Hamam. Iya. Kenalin semua, namaku Muhammad Akram Albari, panggil aja Akram. Dulu di Trapsila itu masuk di angkatan 2016, jadi lulusan tahun 2019. Terpaut 3 tahun berarti ya sama Hamam. Sekarang Iya, juga. kesibukannya, oke. Sekarang kesibukannya baru kuliah di jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung di ITB. Woi, Baru keren, masuk ke keren. semester 4. Iya, gitu sih. Oh, ya, ya. Banyak juga teman-teman tuh pasti kalau ditanyain sekarang, apalagi untuk kelas 11 ya, yang pada ditanyain mau kuliah di mana, pasti jawabnya ITB, mau ke UI. Nah, Udah berubah ya. Oke. iya. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya sih ya, Mas. Yang pertama nih, kenapa sih Mas dulu kok join SAI Azikr di SMA Negeri 9? Boleh diceritain Mas dulu kenapa, pengalaman apa awalannya, gimana kok bisa ikut, apakah cuma ikut-ikut temen atau apa gitu Mas, bisa diceritain? Makasih ya, Hamam. Berarti ini pertanyaan pertama tentang latar belakang kenapa dulu join SAI ya. Oke. Oke, siap. Nah, kalau ditanya terkait ini, mungkin aku bakal cerita dulu nih tentang beberapa hal yang mungkin jadi latar belakang diriku. Nah, Oh tadi iya. ya aku udah perkenalan, namaku Akram dari angkatan 2019. Nah, dulu aku sebelum masuk ke SMA 9 itu SMP-nya di SMP 5. Terus sebelum masuk ke Hmm. SMP 5, aku sekolah di SD Muhammadiyah, tepatnya di SD Muhammadiyah Karangkajen. Nah, jadi bisa Oh. dibilang selama SD nih ya, itu udah lumayan lebih dapat lah terkait pendidikan keagamaan dibandingkan sama teman-teman yang barangkali sekolahnya di SD negeri. Nah, terus fun fact juga, dulu waktu aku lulus SD, sebetulnya aku nggak langsung masuk ke SMP 5, tapi aku dulu pernah mau didaftarin, dan udah masuk sebetulnya, ke pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Oh. Mualimin, Yogyakarta. Nah, Hamam Iya, tahu nggak iya. Pondok Pesantren Mualimin? Pernah denger sih Mas. Iya. Pernah dengar Oh. ya? Oke. Nah, di Mualimin ini juga sama nih, basisnya dia dikelola sama Muhammadiyah juga. Nah, cuma karena satu dan lain hal, akhirnya aku nggak jadi lanjut di Mualimin. Setelah kurang lebih tuh masuk selama 1 pekan lah. Waktu itu aku terus telepon orang tua, minta buat dipindah sekolahin kayak gitu. Sampai akhirnya aku masuk ke SMP 5. Oh. Oh, berarti dulu udah Nah, sempat masuk pondok pesantren ya Mas berarti ya? iya bener banget. Aku udah pernah masuk 1 pekan. Udah ya jadi santri gitu lah. Udah Oh. pakai sarung, Iya, kayak iya, gitulah. iya. Mm. Oh. Nah, terus di SMP 5, ini sih, aku waktu SMP itu orangnya sebetulnya relatif nggak aktif ya. Jadi betul-betul kalau sekolah tuh ya masuk kelas, ngerjain tugas, terus ya udah deh pulang kayak gitu. Itu berulang lah selama di SMP itu kurang lebih kayak gitu kesibukannya. Cuma emang waktu SMP itu aku pernah ditunjuk sama teman-teman di kelas, karena kalau di SMP 5 itu kan ada semacam kayak SAI juga ya, tapi di sana namanya SKI, si keagamaan Islam. Nah, itu sistemnya bukan Hmm. oprek kayak di SAI Iya, Azikr iya. gini. Nah, iya, tapi di setiap kelas itu ditunjuk 2 orang, Oh. 1 laki-laki, 1 perempuan, buat jadi perwakilan kelas masuk ke SKI. Nah, dulu waktu SMP, mungkin karena sebagian Oh. teman-teman tadi ya, tahu juga kalau aku dari Muhammadiyah gitu kan, aku ditunjuk, ya lebih tepatnya dipakain lah sama teman-teman kayak gitu, buat masuk ke SKI-nya Iya, SMP iya. 5. Nah, aku lanjut Iya. ya. Habis Oke, itu oke. baru deh aku masuk ke SMA 9. Nah, di SMA 9 kenapa bisa masuk SAI? Jadi sebetulnya ini sih, aku dulu waktu SD sampai SMA mungkin kita. SMA. Nah, ini ya aku ceritain. Di SMA awal-awal gitu, aku tuh sebetulnya orang yang
nggak terlalu supel ya. Maksudnya kalau dalam bergaul gitu kadang suka sedikit kesusahan. Aku bukan tipe orang yang ya kalau sama orang tuh ya gampang kenal gitu lah. Aku tipe orang yang malu-malu kayak gitu. Ini sebetulnya satu fun fact Ya, juga buat teman-teman. Sejak kecil sampai SMA, aku nih orang yang bisa disebut gamers gitulah. Kerjaannya tuh lebih sering kalau ada waktu luang main game. Dan main gamenya nggak main-main ya. Aku dulu kalau waktu masih zaman-zamannya kayak gitu, bisa seharian gitu 12 jam lebih kayak gitu. Nah, itu waktu aku masih masuk SMA masih ke bawah tuh kebiasaan kayak gitu. Nah, tapi aku emang punya resolusi sih ketika lulus SMP, kan sebetulnya ini aku kasih spoiler ya. Ketika aku lulus SMP, itu aku nggak target pengen masuk SMA 9, bahkan nggak pernah sama sekali kepikiran buat masuk SMA 9. Nah, aku waktu itu akhirnya setelah keterimanya di SMA 9 gitu ya, Qadarullah, jadi punya resolusi gitu buat ya aku harus berubah lah, aku nggak boleh kayak gini terus karena ketika SMP kan tadi aku udah cerita, aku lebih banyak main game, aku jarang bersosialisasi kayak gitu. Nah, akhirnya aku pingin di SMA itu masuk ke organisasi. Nah, cuma waktu itu aku oh, kebingungan antara mau daftar mungkin OSIS, MPK, atau waktu itu aku nggak kenal SAI ya, aku tahunya mungkin cuma OSIS MPK doang. Mau daftar mana ya. nih di dua organisasi ini? Nah, tapi karena satu dan lain hal, ternyata ini di kelasku, dulu aku di kelas IPA 3, itu banyak anak-anak yang ngajakin buat masuk Rohis, masuk ke SAI, kayak gitu. Sehingga akhirnya Oh, nah iya, ketika ada oprek, aku nggak jadi nih milih masuk OSIS atau MPK. Aku akhirnya milih buat masuk Rohis, masuk OSIS, masuk ke SAI Azikar gitu. Dengan alasan utamanya waktu itu ya, karena hmm. teman-temanku banyak yang masuk ke sana, kayak gitu. Itu awal mula banget Oh, kenapa aku masuk ke SAI Azikar. iya, iya. Berarti juga ikut karena teman-teman juga tadi ya, Mas ya, di kelasnya gitu. Iya, bener. Hmm. Terus nih, Mas, eh, kan itu kan ceritanya kan kelas 10 kan ya, Mas ya? Pertama kali itu Iya, kan. kelas 10. Nah, Mm-mm. nah itu kesan kesan pertama masuk saya Zikr tuh gimana sih ngelihat mungkin ngelihat kondisinya, mungkin gimana di sana, apakah kok apakah Mas Akram tuh kaget apa udah biasa sama mungkin yang saya seperti itu mungkin. Oh, oke. Aku lanjut ya. Aku tanggapin deh Iya. pertanyaan dari Hamam. Ah, ah. Nah, aku tadi belum menyampaikan sih. Tadi aku udah bilang kalau salah satu alasan utamaku tuh karena diajak temannya. Nah, tapi sebetulnya Iya. ada satu alasan lain yang boleh jadi ini lebih kuat alasannya. Jadi waktu dulu Oh, iya. aku PLS, nah PLS ya, dulu kan karena ya alhamdulillah aman-aman aja lah, nggak ada pandemi, sekolah normal, masuk ke kelas kayak gitu kan, datang ke sekolah. Iya. Nah, PLS-nya kan offline. Nah, waktu itu Hmm. PLS-nya tuh juga sampai sore gitu kalau nggak salah, sampai jam ya asar lah. Nah, akhirnya Hmm. ketika udah zuhur gitu kan ada break ya, ada break sholat dan lain halnya. Nah, waktu PLS ini adalah kali pertama aku tuh ini tahu kalau di SMA 9 tuh ada yang namanya organisasi Islam yang ngurusin masjid gitulah dulu aku ngiranya. Yang namanya kira Sa'i Azikar gitu Oh, ya. Karena waktu iya, itu iya. pas aku sholat zuhur, aku kaget tiba-tiba selesai sholat gitu, ya kan biasanya pada zikir gitu ya. Nah, ternyata ada nih Iya. salah satu kakak kelas waktu itu ya, yang berdiri terus naik ke atas mimbar. Habis itu beliau menyampaikan hadis dan ya sedikit kultum gitulah setelah sholat zuhur. Oh, iya, iya. Nah, di situ aku bener-bener kayak dapat first impression yang, wih keren nih, ternyata ada ya mas-mas atau mungkin orang-orang yang kalau di SMA 9 tuh habis sholat gitu kan, terus bacain hadis, bacain kultum, dan waktu itu ya pembawaan masnya tuh sangat adem gitu. Jadi aku bener-bener kayak Hmm. dapat first impression-nya tuh ngena banget di situ tentang SAI, tentang masnya juga. Jadi aku Iya, makin deh iya. tertarik buat masuk ke SAI Azikar kayak gitu. Hmm. Jadi, oh gitu ya teman-teman, buat yang belum tahu, jadi saat ini setiap zuhur lebih tepatnya ya. Kalau kita, kalau offline ya, kalau online ya nggak ada ya. Mohon maaf kalau apa Iya pembacaan nggak ada ya. hadis-hadis. Kalau, nah kalau udah zuhur, setelah zuhur tuh setelah zikir-zikir, jadi setelah itu ada anggota SAI yang di rolling untuk membacain hadis-hadis teman-teman di mimbar. Jadi kayak ngasih nasihat gitu ke jamaah-jamaah semuanya. Gitu.
Tuh. Mungkin Nah, ada benar-benar. yang bisa main lagi, Mas? First impression-nya mungkin dulu gimana? Pas udah Nah, cukup. itu tadi baru first impression ya. Mm-mm. Terus kalau di SAI-nya sendiri, sebetulnya menurutku agak unik sih pengalamanku. Jadi ini, dulu aku waktu daftar SAI itu di kelas 10, aku masuknya ke divisi ketakmiran. Sekarang masih ada nggak divisi ketakmiran? Divisi ketakmiran setahu saya, waduh, ada nggak ya? Kalau setahu saya masih ada sih, masih ada. Soalnya Masih udah ada. online juga nih, jadi agak lupa. Nah, itu kan makanya. Aku juga bayangin, oh divisi ketakmiran kalau online ngapain ya? Lah Kayak gitu iya. sih. Nah, ya bener-bener. Nah, dulu nih aku di Hmm. divisi ketakmiran, divisi yang ya tadi ya, kalau akhirnya aku setelah daftar tuh aku jadi tahu kalau mas-masnya yang ya naik ke mimbar terus baca hadis kayak gitu, itu yang mengelola, yang ngatur, yang bikin jadwal itu dari divisi ketakmiran. Nah, makanya juga Hmm. waktu itu aku minatnya masuk ke divisi ketakmiran. Nah, tapi menariknya adalah, Oh, ya menariknya tuh ini, ketika aku masuk ke divisi ketakmiran kan harapannya ya tadi ya bakal banyak dapat pengalaman baru, terus mungkin dibimbing sama kadif, namanya koor ya kalau di SAI ya, koor ya, divisi koor. gitu kan. Ya. Koor. Nah, tapi menariknya ternyata pas aku masuk di tahun angkatanku, uh, koor divisiku tuh rada ngilang-ngilang ghosting gitu. Jadi, Waduh. jadi aku terus teman-temanku yang kelas 10, yang mana waktu itu kebetulan banget ya, divisi keterampilan di angkatanku itu satu anggotanya gitu, satu divisi itu sama-sama dari kelas MIPA 3 semua. Jadi teman-teman sekelasku gitu kan. Hmm. Itu kayak Kelas bareng kayak ya apa ya? berarti. Sekelas bareng. Itu kayak Hmm. tertelantarkan gitu sih. Dalam artian Waduh. kadifnya tuh waktu itu mungkin karena kadif lagi. Koornya mungkin Koornya. karena waktu itu juga sibuk atau ya aku kurang tahu juga sih akhirnya masnya ini kenapa gitu. Nah, akhirnya jadi itu aku sama teman-temanku lebih banyak kayak eksplorasi mandiri gitu. Jadi Oh tanyanya iya. malah langsung sama ketuanya gitu kan, nggak sama koornya, seingat aku ya. Dan jatuhnya tuh malah jadi ini, itu pengalaman yang menarik banget karena ternyata dengan kayak gitu, aku juga teman-temanku yang kelas 10 ya, yang baru join ketakmiran, itu jadi malah lebih punya istilahnya tuh kesempatan buat nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Yang mana mungkin kalau Oh. sama koornya gitu ya kan, itu kan bakal udah lebih diarahkan. Cuma waktu itu karena koornya tadi ya agak kurang aktif, itu akhirnya kayak jadi banyak hal yang bisa dilakukan sendiri cukup hanya dengan Ah, diskusi sama teman-teman kelasku gitu, sama anak-anak iya, ketakmiran. iya. Kayak gitu. Oh. Terus dulu tuh apa ya yang menarik ya? Di ketakmiran sendiri, kalau nggak salah tuh pas di akhir-akhir tahun kelas 10 lah, mau naik kelas 11 gitu, ini akhirnya teman-temanku tuh inisiatif buat memanfaatkan uang masjid. Karena waktu itu kan di tahun angkatanku tuh jujur perputaran uang infaknya gitu ya, yang dari jamaah kalau misalnya waktu sholat Jumat gitu kan, itu kalau seingatku agak kurang terkelola dengan Ya. baik. Jadi uangnya itu mengendap, terus cuma dimanfaatkan tuh sepahamku untuk event-event tertentu aja, misal buat tablik akbar dan sebagainya. Nah, waktu itu temanku akhirnya ada yang mungkin karena udah pernah jadi takmir masjid di kampungnya gitu kan, kepikiran, wah ini kalau yang namanya uang umat tuh harusnya diputar terus, jangan sampai Ya, ya. ngendap. Dia waktu itu bilang temanku ya, ini Hamam tahu nggak Masjid Jogokarian? Oh ya, tahu tahu. Nah, iya kan. Nah, Jogokarian tuh waktu itu Ya. temanku bilang kalau di Jogokarian tuh uang kas masjidnya ya tiap diumumin hari Jumat tuh pasti 0 rupiah loh. Maksudnya temanku tuh mau nunjukin kalau di Masjid Jogokarian tuh sedikelola itu gitu uang masjidnya. Sehingga akhirnya ya udah di Oh. akhir. Nah, iya di akhir kelas 10 tuh dipakailah tuh uang dari infak jamaahnya itu kalau nggak salah waktu itu buat perbaikan beberapa sarpras di sih di Musola Al Ilmu. Dulu kalau nggak salah temanku tuh pakai uang itu buat pertama beli vacuum cleaner ya. Sekarang masih ada nggak vacuum cleaner di musola? Vacuum cleaner. Kelihatannya masih ada, masih ada. Tapi Masih ada ya. disimpan. Nah, Ya, itu mungkin kalau barangkali vakum. kerja bakti gitu. Nah, ya dipakai ya berarti ya tetapannya. Ya. Nah, itu mungkin tuh vakum cleaner yang dulu dibeli sama temanku tuh pas kami di divisi ketakmiran. Terus Oh. ya kayak gitulah. Jadi akhirnya di kelas 10 nih aku dapat banyak pengalaman yang ternyata dipelajarinya secara otodidak. Karena tadi ya harapan awalku kan kayak ada kakak pembimbingnya gitu kan. Tapi karena Ya, qadarullah ya. yang membimbing malah mungkin belum belum bisa meluangkan waktunya gitu ya. Kita malah jadi banyak-banyak tuh aku kayak eksplor sendiri sama teman-teman divisiku kayak gitu. Oh. Itu di Iya, kelas iya. 10 gitu sih. Lanjut.
pertanyaan ini Oke. ada pertanyaan menarik juga. Kalau dulu mungkin ya dulu waktu Mas Akram masuk ke SAI, gimana sih teman-teman atau pergaulan di SAI itu gimana? Mungkin boleh diceritain, mungkin ternyata ada yang suka bolos atau apa, mungkin boleh diceritain. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini ya, mungkin aku tadi juga mau sekalian menjelaskan lagi gitu. Kenapa akhirnya aku lebih milih masuk SAI ketimbang masuk OSIS atau MTK. Iya, iya. Jadi, kalau di tahun angkatanku itu ya, aku nggak tahu sih, di tahun kalian masih atau enggak. Itu tuh di masa-masa PLS, kayak selang 2 atau 3 hari setelah PLS ditutup, itu ada nih dari kakak kelas yang tiba-tiba tuh ngumpulin kami-kami yang anak baru tuh di suatu ruangan gitu lah. Khusus laki-laki doang tapi ya. Aku nggak tahu nih, Oh Hamam ya. masih ngalamin atau enggak nih. Kayak gitu. Iya, iya. Terus? Nah, terus di situ pokoknya aku dapat first impression yang ya bagiku kurang mengenakan lah karena di forum yang itu kayak dibentak-bentak sama kakak kelasnya. Terus ya aku paham sih, mungkin kakak kelasnya itu emang niatnya kayak mau bikin bonding angkatan gitu, tapi aku nggak suka sama caranya dan itu yang akhirnya bikin aku buat lebih prefer masuk ke SAI gitu, ke Rohis. Nah, dan alhamdulillah ternyata benar ketika aku masuk ke Rohis, ke SAI, itu lingkungan pergaulannya adalah lingkungan yang buatku sendiri tuh bener-bener adem gitu. Adem dalam artian Oh, ini, aku belum pernah ya ngedapetin selain di SAI sih kalau di SMA 9, itu lingkungan pertemanan yang kalau semisal ada waktu luang atau semisal baru apa ya, capek dari ngerjain tugas-tugas atau PR di sekolah, itu mainnya ke masjid, ke musola ilmu gitu. Terus di situ pun juga enaknya itu adalah kami itu kayak bahasanya tuh bahasan-bahasan yang bagiku sendiri tuh menyejukkan karena di situ kami mungkin kayak saling mengingatkan. Kami oh, mencoba memaknai apa yang habis dilakukan seharian tadi gitu. Ya iya, sebetulnya itu iya. sambat juga ya, kayak Iya, sambat-sambat iya. gitu. Tapi bagiku sambatnya anak-anak saat itu kayak beda aja. Ketika yang lain Positif, mungkin sambat itu positif. kayak ketika yang lain Hmm, tuh mungkin sambatnya kayak ngeluh gitu kan. Anak saya itu beda gitu. Ketika ada yang sambat ya dinasihatin, diingetin, dikuatin lagi, iya, iya. disemangatin kayak gitu. Itu Hmm, bikin adem banget dan itu membuatku makin nyaman sih ya berinteraksi atau bergaul sama anak-anak SAI. Dan itu ke bawah sih yang kayak gitu-gitu sampai ya akhirnya aku kalau nggak salah tuh di SAI berarti di kelas 10 sama kelas 11 ya. Kayak gitu. Nah, tapi ada sisi lainnya juga tadi yang Hamam bilang, kan tadi Hamam di awal bilang ya, apakah anaknya iya. bolos-bolos? Itu ada sih Ya. di tahun kepengurusanku. Jadi ada temanku tuh yang kalau misalnya baru suntuk di kelas gitu ya, tiba-tiba dia Iya. izin aja, bilangnya sih mau ke kamar mandi gitu, tapi nggak balik-balik. Oh, Terus waduh. setelah di mm, setelah dicariin tuh ternyata dia tiduran di musola gitu. Jadi dia bolos tapi bolosnya di musola kayak gitu. Itu ada juga tuh. Oh, Mm-mm. itu sekalian mencari ilham kelihatannya itu. Iya sih ya, mungkin dia ini pengen cari pencerahan gitu, bener kayak gitu. Iya, Ada iya, tuh iya. cerita-cerita gitu. Hmm. Nah, terus terakhir nih, Mas. Mungkin yang terakhir juga pertanyaannya adalah eh, menurut Mas Akram sendiri ya, manfaat ikut SAI nih yang dirasain sampai sekarang itu apa sih, Mas? Oke, aku mungkin untuk menjawab pertanyaan ini izin ini ya, uh, minta waktu yang mungkin agak cukup banyak. Soalnya ini kayaknya cukup panjang sih. Oh, aduh, oh iya. Monggo, monggo. Oke, nah jadi itu ya, di awal tadi kan aku udah bilang kalau aku tuh sama sekali nggak berminat dan nggak target buat masuk SMA 9 dan ini aku flashback dulu. Dan justru ketika aku akhirnya keterima di SMA 9 tuh, itu bagiku adalah suatu hal yang awalnya tuh kayak nggak bisa aku terima gitu mas ya. Kan dulu ya ini ya mungkin teman-teman juga tahu gitu kan dari SMP 5 terus teman-teman kelasku pun banyak yang akhirnya tembus ke Teladan, ke Padma dan ya sekolah-sekolah yang Hmm, dalam tanda kutip favorit gitu lah. Sedangkan aku dalam ya. tanda kutip itu terlempar ke SMA 9. Ternyata aku dulu sedih banget. Cuma akhirnya semua anggapan kayak gitu sirna di akhir ketika aku lulus. Nah, kenapa? Kenapa akhirnya berubah? Itu adalah salah satunya karena SAI sendiri gitu. Jadi ketika Hmm, akhirnya aku masuk SMA 9, ketika aku membayangkan ketika aku nggak ada di sekolah favorit, kayaknya lingkungannya nggak baik lah, lingkungannya nggak bisa dipakai untuk berkembang kayak gitu kan. Itu dulu bayangan-bayangan negatif yang ada di pikiranku gitu ketika keterima di SMA 9. Tapi ternyata itu semua terbantahkan gitu. Ketika aku mengenal Rohis, ketika aku mengenal Sai Azikar, ketika aku ikut mentoring juga mungkin ya utamanya. Karena
di agenda-agenda rohis, di agenda-agenda Satyadikar, di agenda mentoring, itu aku bener-bener nih ketemu sama sosok-sosok yang ya kalau aku boleh bilang tuh kayak uh, apa ya, figur-figur yang aku teladani banget gitu. Gimana dulu aku dapet kakak mentor yang itu baik banget, kakak mentor yang sering ngasih nasihat, kakak mentor yang secara pribadinya pun bisa aku teladani kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang Iya. aku dapetin di SAI gitu. Dan Hmm. usut punya usut, aku ternyata menyadari bahwa salah satu titik balik terbesar dalam hidupku itu adalah ketika aku masuk SMA 9. Yang Oh dari iya. awalnya tuh tadi aku bilang ya, aku tuh anak yang sukanya main game, terus anak yang Hmm. ya inilah susah kalau mau bergaul sama orang gitu. Akhirnya di SMA Ya. 9 di SAI Azikar, aku mulai dapat kesempatan buat mengubah itu semua. Aku mulai dapat kesempatan buat Hmm. berorganisasi, buat ngurusin sama teman-teman ya mungkin dulu kalau bahasa agak daki-dakinya tuh melayani jamaah gitu dengan ada divisi ketakmiran. Itu benar-benar membuat diriku banyak berlatih hal-hal baru kayak soft skill yang dulu aku nggak punya. Dan akhirnya pun gitu kan, ketika aku di kelas 11, ketika tadi aku di kelas 10 kan aku di ketakmiran ya. Di kelas 11 itu aku diamanahin gitu kan, ditawarin, ditaruh lah sama kakak kelas di divisi namanya dulu pengembangan insan. Sekarang masih ada nggak divisi apa? Kaderisasi gitu. Masih ada. Masih PI, ada ya, pengembangan PI. insan ini masih ada, iya. Divisi PI gitu kan. Dulu aku di situ dan akhirnya ketika di kelas 11 ini pun aku banyak belajar lagi gitu. Aku makin menyadari bahwa banyak hal-hal di luar sana yang bisa aku gali lebih dalam, banyak soft skill yang bisa aku gali dengan aku berkecimpung di SAI, dan banyak juga tantangan-tantangan berupa misalnya kayak gimana harus aku menyimbangkan akademik dengan organisasi, gimana dengan dalam tanda kutip ya, nih aku nggak ngecap sih, tapi mungkin aku sedikit izin buat ngasih istilah kalau ya di SAI itu mungkin juga ada masa-masa sibuknya gitu kan. Gimana caranya bisa menyeimbangkan itu semua, itu akhirnya aku pelajari dan aku dapatkan kiat-kiatnya di SAI gitu. Dan Oh ya iya. ternyata aku bersyukur banget karena dulu ketika aku ini ya belum masuk SAI itu kayak segala hal yang jadi orientasiku gitu kan itu bener-bener udah masuk kelas tuh yang penting tugasnya digarap terus ya mungkin hal yang dikejar tuh kayak tinggi-tinggian nilai terus nyari ranking kayak gitu gitu kan. Nah tapi akhirnya setelah masuk SAI setelah ikut mentoring gitu kan aku jadi sadar bahwa ternyata di luar sana tuh banyak orang-orang yang hebat-hebat yang keren-keren yang mana mereka tuh meniatkan segala aktivitasnya tuh nggak hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi aja gitu tapi juga karena ada niatan-niatan mulia, yang mana niatan mulia ini mungkin kalau bisa itu ini ya, di gembar-gembarinya mungkin kayak, ya kita nih orang yang melakukan kegiatan dakwah gitu, nah kayak gitu kan. Itu akhirnya aku pelajari dan benar-benar aku internalisasi ini ke dalam diriku sendiri. Sehingga akhirnya itu benar-benar membawa perubahan yang positif, kayak contohnya dulu ya, aku tuh orang yang kayak males banget belajar gitu kan. Iya. Terus di kelas 12 tuh aku baru ngejar gitulah buat masuk ke Hmm. jurusan impian yang akhirnya ya alhamdulillah Allah perkenankan gitu ya aku di Teknik Informatika ITB sesuai kayak apa yang aku pengenin dulu ketika mau lulus. Nah itu ternyata ketika aku kelas 12 tuh aku benar-benar bersyukur karena selama kelas 10, kelas 11 aku tuh udah menjalin hubungan, udah membangun supporting system di SAI gitu ya, di Rohis, yang itu benar-benar kepake, benar-benar bermanfaat ketika kelas 12. Kayak ketika aku mau ujian, dulu kan ini ya, tahun pertama kalinya ada yang namanya UTBK. Hamam Iya. kenal nggak UTBK? Ya, SBMPTN gitu kan ya? Kenal dong. Iya. Nah, iya kayak gitu. Nah, dulu di situ tuh aku Hmm. benar-benar merasakan nikmatnya punya teman di Rohis ya, di SAI. Itu karena ketika aku masa-masa UTBK, Hmm. ketika aku pada ngambis gitu ya teman-temanku gitu kan. Ketika yang lain tuh mungkin kayak, ah udahlah kehidupanku di satu semester terakhir ini di semester ke-6 tuh full aku luangin buat belajar, aku ikut les. Ini aku ngomongin teman-temanku ya. Ikut les terus Iya. tiap hari bawa modul soal dikerjain, nyicil-nyicil cari-cari waktu lah di sela-sela guru ngerjain kayak gitu kan. Nah, aku waktu itu agak kurang serak sih dengan metode kayak gitu dan akhirnya aku mendapatkan metode yang lain yang lebih serak denganku, yaitu akhirnya aku punya teman belajar. Aku punya kelompok belajar yang Hmm. mana kelompok belajar ini tadi ya, ini teman-teman rohisku gitu kan, teman-temanku di SAI. Dan ini tuh bener-bener mantep banget gitu. Kayak coba deh, aku tuh gak pernah bayangin gitu kan. Aku akhirnya bisa sama teman-teman belajarku ini nginep buat belajar bareng. Terus karena mungkin tadi ya latar belakangnya sama-sama anak rohis, kami itu bersepakat, besok hari Kamis, gimana kalau nanti kita tidur jam 12 gitu kan, terus ada yang bangunin, ntar kita sahur bareng puasa Senin Kamis kayak gitu. Nah Hmm. itu kayak suatu pengalaman yang luar biasa yang aku tuh mikir kalau aku nggak berteman sama anak-anak rohis ya, sama anak-anak SAI gitu kan, aku nggak bakal bisa gitu punya teman yang ketika belajar bareng sampai nginep itu ngajakinnya bukan apa ya kayak
sesuk tangi ke aku jam 6 ngono ya. Tapi Iya, iya. ngajakinnya tuh ngajakin buat sahur Sahur. gitu, ngajakin buat puasa. Itu kayak bener-bener Hmm, jadi suatu perjalanan yang ya menyenangkan lah buatku karena ternyata di sela-sela orang tuh pada ngambis ya, saling berusaha buat ya mungkin kejar-kejaran tinggi-tinggian nilai buat masuk ke jurusan impian gitu kan. Aku ternyata iya. masih merasakan suatu kelegaan karena lingkungan-lingkungan belajarku tuh orang-orangnya suportif gitu. Orang-orangnya tuh bukan Hmm, mereka-mereka yang ya mungkin bahasanya tuh serba wah aku ini pokoknya hidup atau mati lah nek gagal UTBK yo piye yo aja nganti kan gitu kan mungkin dalam dalam benak teman-teman kebanyakan. Tapi justru ketika aku bersama dengan teman-temanku di tempat belajarku itu ya, di tadi yang aku bilang anak-anak rohis, anak-anak SAI, itu kayak iya. segala hasil yang besok tuh bakal terjadi itu kayak udah ikhlas aja gitu loh. Karena di situ teman-temanku tuh Oh, bener-bener saling mengingatkan gitu bahwa semua yang kita kerjakan itu muaranya itu nggak cuma ke hal-hal materialistis kayak semua yang kita lakukan, kita belajar, kita kemudian beraktivitas, kalau misalnya konteksnya buat UTBK ya, itu nggak hanya cuma buat kamu dapat nilai UTBK tinggi terus bisa masuk ke jurusan, enggak. Tapi dengan kamu berikhtiar semampu kamu, dengan kamu berusaha melakukan itu sebaik-baiknya, di situ tuh ada nilai-nilai amalan kebaikan yang Allah tuh selalu apresiasi gitu, yang Allah tuh selalu perhitungkan itu sehingga ya itu adem aja gitu. Belajar dengan mindset kayak gitu, belajar dengan mindset bahwa ketika ya apapun hasilnya gitu kan, itu nggak sia-sia. Ya, itu adalah satu hal yang aku tuh benar-benar dapatin di lingkungan pertemananku di Sai Azikar, di Rohis gitu. Jadi tadi iya. ya, kalau aku rangkum kembali, hal bermanfaat apa gitu kan, yang aku dapetin ketika aku masuk Sai Azikar, adalah aku punya teman-teman yang luar biasa suportif gitu. Teman-teman yang kesehariannya tuh mungkin ya tetap ada nakal-nakalnya ya kan, anak SMA gitu kan. Iya, iya, Tapi ya benar. itu, mereka punya sisi-sisi kebaikan yang aku tuh nggak temuin di lingkungan pertemanan yang lain. Mereka punya sisi-sisi yang saling nasihat-menasihati, terus ya sering Hmm, ngajakin kajian juga, kayak gitu kan. Intinya, adem lah berteman sama teman-teman Rohis sama Sai gitu. Sehingga akhirnya tadi ya, aku tarik lagi ke belakang. Ketika di awal tuh aku sampai, ya ini aku ceritain lagi, sampai nangis-nangis gitu kan, karena masuk SMA 9, karena itu iya. bener-bener kayak nggak expect banget. Terus akhirnya aku menyadari gitu, bahwa di akhir aku menganggap salah satu karunia terbesar yang aku dapatkan ya, dari Allah gitu kan, sampai saat ini gitu, adalah dengan aku masuk SMA 9 gitu. Karena bener-bener di SMA 9 ini, Oh, itu tuh kayak jadi titik balik dalam hidupku. Aku ketemu teman-teman yang keren-keren, yang hebat-hebat di Sai Azikar gitu kan, di Rohis. Sehingga dari yang semula itu aku kayak menangisi keputusan atau mungkin ketetapan aku di SMA 9, itu malah jadi aku anggap sebagai kayak kado kado paling indah lah, salah satu kado paling indah dalam hidupku gitu. Aku bisa masuk ke SMA 9 kayak gitu. Masya Allah. Iya, iya. Masya Allah sekali ya teman-teman ternyata yang sebelumnya awalnya mungkin menyesali kok bisa mungkin masuk ke SMA Negeri 9 Jakarta ternyata dapat hidayah untuk masuk ke Sai Azikr gitu teman-teman. Di sepertinya emang Sai Azikr ini sangat mengubah sekali ya Mas Akram untuk Iya kepribadian Mas bener. Akram mungkin lebih baik lagi gitu. Betul. Iya, Buat aku pribadi kayak nggak tergantikan lah. Saya iya, Zikir iya. tuh udah jadi bagian yang bener-bener penting dalam hidupku gitu. Karena banyak manfaatnya aku dapetin di situ gitu. Oke, ya. Jadi mungkin cukup sekian ya Mas Akram. Terima kasih sekali buat udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol di malam ini. Itu dia tadi cerita-cerita dari Mas Akram yang mungkin silahkan diambil yang baik-baik, yang buruk-buruk ya ditinggalin aja lah dari Mas Akram nih tadi. Oke, udah Bener banget. sekian ya. Sekian dari saya teman-teman. Saya Muhammad Hamam pamit undur diri. Oke, terima kasih Mas Akram, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih juga. Sukses ya buat teman-teman SAI angkatan 22 ya berarti sekarang ya.